Selamat pagi anak-anak kelas 8 ya. Sekarang kalian buka materi pelajaran bab 2 meneladani para siswa utama Sang Buddha ya. Sekarang kita buka halaman 36. Kita akan mempelajari yang Arya Sariputta ya. Yang Arya Sariputta terkenal dengan kebijaksanaannya. Ia mempunyai ayah seorang Brahmana bernama Wanganta dan ibu yang bernama Rupasari. Maka beliau dikenal dengan Sariputta yang artinya putra dari ibu Sari. Nah, ketika Sariputta ini lahir pula Moggallana ya, teman kecilnya. Lalu Moggallana dan Sariputta ini berteman ya. Setelah Sariputta bertemu dengan Asaji ya, dia melihat penampilan Asaji begitu damai dan agung. Lalu ia bertanya, siapa gurunya ya. Sebelum mendekat, Sariputta memberi salam dulu. Jadi kalian harus mempunyai perilaku yang baik ya ketika bertemu seseorang yang lebih tua dari kalian. Lalu Asaji mengatakan, memberitahu beliau adalah gurunya Buddha Gautama. Lalu ya, secara singkat Asaji mengucapkan syair untuk Sariputta karena orang masa kebudaan itu mempunyai tingkat kesucian yang baik ya daripada yang sekarang. Lalu ada syair seperti ini. Semua benda timbul karena adanya suatu sebab. Sebab itu telah diberitahu oleh Sang Tathagata dan juga lenyapnya. Demikianlah diajarkan oleh Petapa Agung. Jadi ketika Sariputta menerima syair dari Asaji, dia telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian pertama. Ya, apa sih tentang mengatakan suatu sebab? Nanti ada terakhir timbul sutta yang Paticca Samuppada, hukum sebab akibat. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada sebab dan akibatnya. Misalkan kalian naik sepeda tahu jatuh. Karena apa? Sebabnya kalian naik sepedanya tidak hati-hati, akibatnya kalian jatuh. Itu artinya hukum sebab akibat. Ada kelahiran, ada kematian ya, seperti itu. Lalu Sariputta dan Moggallana punya suatu perjanjian. Sebelumnya dia punya guru ya. Sebelum ketemu Asaji, dia mempunyai guru bernama Sanjaya yang terkenal ini. Tapi karena memang tingkat kesuciannya sudah di atas Sanjaya, Moggallana dan Sariputta ini mencari lagi guru yang bisa membawa kedamaian bagi mereka. Lalu mereka membuat perjanjian, siapa dulu yang mencapai tingkat kesucian maka akan memberitahu. Nah, yang pertama kali mencapai tingkat kesucian adalah Sariputta ya. Kemudian ketika Sariputta bertemu Sang Buddha, langsung Sang Buddha mencabiskan dengan ehi biku. Jadi langsung ya, datanglah biku. Jadi semua berubah di tubuhnya, langsung memakai jubah, langsung palanya nih botak ya, langsung dapat wadah makannya karena memang di zaman kebikuan seperti itu. Ketika Sang Buddha mengatakan ehi biku, langsung Sariputta ditabiskan menjadi biku ya dan mencapai tingkat kesucian arahat ya. Lalu Sariputta itu dalam mengajarkan tentang hukum sebab akibat, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8 ya. Dengan rinci pandai menguraikan apa yang dibabarkan Sang Buddha, Sariputta langsung bisa menerimanya karena memang beliau ini dikenal sangat cerdas ya. Lalu Sariputta menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha ya, disebut sebagai Panglima Dhamma. Nah, pokoknya apa yang itu diajarkan Sang Buddha adalah sebagai Raja Dhamma. Beliau langsung mencerap ajaran Sang Buddha. Kemudian
setelah itu setelah menerima pembabaran dhamma, Sang Ariputa memohon parinibbana. Ya, jadi Sang Ariputa ini lebih dulu parinibbananya daripada Sang Buddha. Jadi dia sudah tahu bahwa waktunya sudah selesai. Sang Ariputa membalas budi kepada ibunya dengan cara mengajarkan dhamma sehingga yakin, ya. Jadi sebelum parinibbana, Sariputa ini mengajarkan Tiratna kepada ibunya agar yakin bahwa ajaran Sang Buddha itu sangat universal. Jadi memang tentang apa? 4 kebenaran mulia, lalu tentang hukum sebab akibat, dan apalagi Owada Patimokkha, ya. Lalu saya telah bersamamu selama lebih dari 40 tahun. Apabila saya pernah melakukan suatu kesalahan padamu, maafkan saya. Nah, ini merupakan kata-kata terakhir kepada ibunya sebelum beliau parinibbana. Nah, setelah beliau parinibbana atau wafat, dari tubuh Sang Sariputa ini dikremasi, ya, ada muncul relik-relik, ya. Orang ketika melatih dirinya menjadi arahat, ada relik-reliknya, ya, ketika dikremasi. Lalu reliknya ini dibawa ke Sawati dan memerintahkan untuk membuat sebuah cetya untuk menyimpan relik. Nah, kemudian siswa yang utama kedua adalah yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana ini sama kesaktiannya dengan Sang Buddha, ya. Beliau memiliki abinya, ya. Beliau bisa berjalan ke antara alam surga dan alam neraka, ya. Beliau bahkan bisa melihat ibunya berada di alam neraka, ya, mengunjungi berbagai alam kehidupan ke neraka, ya, juga berbicara dengan para dewa maupun makhluk halus. Bisa berjalan di atas air, terbang di udara, bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Wah, ya, sangat sakti, ya. Lalu juga pernah ke surga Tawatimsa mengunjungi Buddha. Nah, kita surga itu banyak tingkat-tingkatannya: Catumalagika, Tawatimsa, Tusita, Nimarawati, dan lainnya, ya. Pada hari bulan pertama setelah mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya. Nah, ketika Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya, ya, di Tawatimsa, ia menerima kedatangan Moggallana. Ya, Moggallana mencapai parinibbana ketika beliau berkunjung ke Magadha. Nah, ya, Moggallana kematiannya ini akibat perbuatan masa lampau, ya. Dia dicincang oleh perampok yang bertindak sangat keji. Tentu kalian bingung bertanya, Ibu, kan Moggallana sudah mencapai arahat, kok masih mengalami kematian yang sangat mengenaskan, dicincang. Bayangkan dicincang para perampok, ya. Dia tidak menyelamatkan dirinya dengan kesaktian. Walaupun dia bisa menghindar, tapi dia tidak menggunakan kesaktian itu, ya. Beliau merelakan dirinya mengalami penderitaan kematian yang sadis. Nah, Buddha menyatakan yang Arya Moggallana memiliki perbuatan jahat yang berat pada kehidupan sebelumnya, ya. Beliau pernah membunuh kedua orang tuanya. Jadi sebagai umat Buddha, kita ada pemahaman bahwa kita pernah terlahir berulang-ulang. Ibu bisa pernah jadi menjadi anak dari kalian, atau kalian pernah jadi saudara ibu. Nah, pokoknya, ya, kita tidak tahu karena kelahiran yang berjuta-juta itu kita tidak ingat. Nah, demikian juga Arya Moggallana pernah melakukan kejahatan Garuka Kama, kejahatan yang sangat berat, yaitu membunuh orang tuanya, ya. Beliau menerimanya akibat perbuatan itu dan mempercepat kematiannya, tapi beliau memang sudah menjadi arahat, ya. Untuk kelas 8 demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.